dan Yakobus, doakanlah kami. Santo Filipus, Doakanlah kami. Santo Thomas, Doakanlah kami. Santo Bartolomeus, Doakanlah kami. Santo Markus, Doakanlah kami. Santo Matius, Doakanlah kami. Santo Lukas, Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo Stefanus, Doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, Doakanlah kami. Santa Agnes, Doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Doakanlah kami. Santo Gregorius, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Athanasius, Doakanlah kami. Santo Basilius, Doakanlah kami. Santo Martinus, Doakanlah kami. Santo Bernardus, Doakanlah kami. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Loyola, Doakanlah kami. Santo Vincentius, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, Doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Doakanlah kami. Santa Monica, Doakanlah kami. Santo Petrus Canisius, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah, Doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, Bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan, Bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa, Bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal, Bebaskanlah umat-Mu karena penjelmaan-Mu, Bebaskanlah umat-Mu karena wafat dan kebangkitan-Mu, Bebaskanlah umat-Mu karena pencurahan Roh Kudus, Bebaskanlah umat-Mu. kami orang berdosa, Dengarkanlah umat-Mu. semoga Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau menjaga Bapa Suci dan semua pejabat gerejawi dalam pengabdian yang suci. Dengarkanlah umat-Mu.
Semoga Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepadamu. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau menguduskan bangunan gereja dan altar ini. Dengarkanlah umat-Mu. Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami mohon semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami ini melalui doa Santa Perawan Maria, semua orang kudus. Semoga rumah yang didedikasikan bagi nama-Mu ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat umat Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri mereka dalam cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohonkan berkat Tuhan atas altar ini. Allah, pengurus dan pemimpin gereja-Mu, pantaslah nama-Mu kami muliakan dengan pujian semarak, sebab pada hari ini dalam ritus yang meriah, umat beriman ingin mendedikasikan kepadamu untuk selama-lamanya rumah doa ini, tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabda-Mu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai mulia baginya sebagai perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah di tengah manusia, Kanisa kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi Allah, anak domba Allah, memancar dan mada syukur para kudus bergema. Dari sebab itu, Tuhan kami mohon dengan rendah hati,
Sudilah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengudusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi kurban Kristus. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kenangan Paskah disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuh-Nya. Semoga di tempat ini menggema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara para malaikat, dan doa terus-menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan manusia. Semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasih, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putri-putra-Mu hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan dengan kekuatan-Nya menguduskan altar dan rumah ini rapi bagi pelayanan kami. Diri Kristus dan gereja tampak dalam tanda yang kelihatan. Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum mewangi, sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman semarbak. Demikian juga semoga gereja-Mu menyebarkan keharuman Kristus.
Kasih Pastor. Semoga cahaya Kristus bersinar dalam gereja ini, agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran. Para Krismawan Krismawati, para pembina dan tersebut juga wali Krisma, kini kita siap memasuki upacara inti kedua pada perayaan hari ini.
Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, hari ini sungguh merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami, umat Katolik di Paroki Santa Teresia Rantepao ini. Karena Bapak Uskup berkenan hadir di tengah-tengah kami, hari ini kami mengantar saudara-saudari kami sebanyak 178 orang yang memohon agar diperkenankan menerima sakramen Krisma. Mereka telah dipersiapkan dengan saksama oleh para pembina selama 1 bulan. Dari pengamatan kami dan pendapat orang yang mengenal mereka, mereka memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan sakramen inisiasi, dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus, serta secara resmi menerima tugas perutusan sebagai saksi Kristus dimanapun mereka berada. Maka dengan rendah hati kami mohon, sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Santa Teresia Rantepao, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan saudari-saudara kita ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada saat ini. Saudari-saudara telah sungguh-sungguh mengambil bagian dalam karya pembinaan iman gereja, dalam karya penggembalaan kami, maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan Anda. Kini sebelum pengurapan dengan minyak krisma, anak-anakku akan diminta untuk kembali menegaskan inti iman kalian sebagai manusia-manusia Katolik yang dewasa dalam iman. Tadi waktu berarak ke sini kalian berarak sambil memegang lilin bernyala di tangan, dan sekarang juga kalian masih memegang lilin bernyala di tangan itu. Saya harap kalian mengerti makna dari berarak dengan lilin bernyala di tangan dan membaharui janji baptis kalian dengan memegang lilin bernyala di tangan. Perjalanan kalian menapaki siara kehidupan di dunia ini masih panjang, kalian masih muda. Dan perjalanan pesiarahan itu tidak selalu akan berupa jalan tol, tidak selalu akan mudah. Kalian akan seringkali mengalami kegelapan dalam kehidupan ini. Dan ketika itu kalian perlu suluh, perlu terang. Kristuslah satu-satunya terang kalian. Nah, simbol ketika berarak masuk gereja itu menyimbolkan bahwa hidup kita manusia adalah suatu pesiarahan menuju tujuan terakhir. Dan di sana kita butuh terang. Di sana kita perlu memegang Kristus sebagai satu-satunya terang kita. Nah, sekarang kalian akan membaharui janji baptis dengan sekali lagi memegang lilin bernyala di tangan. Itu simbolnya saya menegaskan janji permandian saya dengan memegang teguh Kristus sebagai satu-satunya suluh, satu-satunya terang dalam kehidupan saya. Selanjutnya bagian pembaruan janji baptis ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama itu kalian akan diminta menegaskan bahwa kalian menolak setan dan segala tipu muslihatnya. Dan jangan lupa tipu muslihat iblis yang paling mengancam orang muda dewasa ini dimanapun kalian tahu ya kan? Apa itu? Narkoba. Narkoba. Jadi kalau kalian nanti menegaskan saya menolak setan dan tipu muslihatnya,
termasuk janji jangan coba-coba tipu muslihat setan yang mengancam hidup kalian selanjutnya yang namanya narkoba. Lalu bagian kedua itu kembali apa yang sudah kita renungkan tadi. Kalian diminta untuk menegaskan inti iman kalian sebagai orang Katolik. Maka kini sambil memegang lilin bernyala di tangan sebagai simbol saya pegang teguh Kristus sebagai satu-satunya sulu kehidupan saya, barulah janji baptis kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudari-saudara dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Setelah kalian menegaskan menolak iblis sebagai musuh Allah, pertegaslah sekarang inti iman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan secara istimewa kepada kalian seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Akhirnya, percayakah saudari-saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih atas pembaruan iman dan janji baptis saudari-saudara. Saudari-saudara terkasih, marilah sekarang kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan kepada putri-putranya ini yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi berkat sakramen baptis. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Umat sekalian dimohon mengikuti doa permohonan 7 anugerah khusus Roh Kudus agar dicurahkannya atas anak-anaknya ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan roh pengertian, roh penasehat dan roh kekuatan, roh pengetahuan dan roh ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Veni Creator Spiritus
Considerazione
Lamile araka. Ada masker dito lo. Masker ya pasang ya. Lako kita masalah nasang may komita petaruh itu kape nombantah. Lamen tama ke kape malaran misa perayaan Ekaristi. Kita mulai dari persembahan. Kipe Malaran stensilan nomor 11.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan sudilah menerima persembahan gerejamu yang sedang bersukacita. Semoga umatmu yang berhimpun dalam rumah suci ini mencapai keselamatan kekal melalui perayaan misteri ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas dan serta menyelamatkan kuasa Tuhan bahwa selalu dan dimanapun kami bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam rumah yang kelihatan ini, yang Engkau berkenan membangunnya bagi kami, Engkau tidak henti-hentinya mendengarkan doa keluarga yang datang bersiara kepadamu. Di tempat ini secara mengagumkan Engkau menggambarkan dan mewujudkan misteri persekutuan-Mu dengan kami, sebab di sini Engkau membangun bagimu kenisa, yaitu diri kami, dan Engkau membuat gerejamu yang tersebar di seluruh dunia makin kuat bersatu dengan tubuh Tuhan sampai mencapai kepenuhannya dalam persekutuan bahagia di kota Yerusalem surgawi. Dari sebab itu bersama rombongan para kudus di dalam kenisa kemuliaan-Mu kami memuji, meluhurkan dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Deus
kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tidak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguruskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurbannya telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para Rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Petrus Canisius dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang menamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuwada, serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa keluarga yang mendedikasikan gereja ini kepadamu.
Semoga gereja ini menjadi rumah keselamatan dan bait sakramen-sakramen surgawi baginya. Semoga di dalamnya menggemah Injil perdamaian dan dirayakan misteri-misteri suci. Olehnya kaum beriman yang telah dibekali sabda kehidupan dan rahmat ilahi bersiara melewati kota yang fana, boleh mencapai Yerusalem yang baka. Di sana Bapa Maharahim, Engkau akan menyatukan semua putra dan putrimu yang tersebar di mana-mana. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Langkahmu apa yang mereka pilih ya? Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Segala Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Dari sebab kami mohon kepadamu,
Janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sama Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudari-saudaranya dikasihi Tuhan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik atau sudah diterima resmi ke dalamnya, sudah komuni pertama, dan tidak ada halangan untuk itu, untuk menerima diri Kristus dalam rupa roti ekaristis. Pertama-tama kepada anak-anak kita yang akan untuk pertama kalinya menerima komuni atau diri Kristus dalam rupa roti akan dilayani. Kemudian menyusul para krismawan-krismawati dan kemudian umat. Bagi kita yang tidak mengambil bagian dalam acara komuni ini, dimohon untuk tetap berada di tempat masing-masing dan dalam suasana hikmat berdoa untuk kita. Pelayanan komuni akan dilaksanakan di sejumlah tempat, maka mohon saudara-saudari memperhatikan di mana yang terdekat untuk menyambutnya. Tang pada Ia Melona, stensilan nomor 16. Siapa lagi
Tentu